Pernahkah kamu membayangkan sebuah teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, justru berubah menjadi senjata mematikan di tangan orang yang salah? Iya, kita sedang membicarakan Artificial Intelligence, atau AI. Teknologi yang saat ini ada di mana-mana loh. Mulai dari rekomendasi video di YouTube, chatbot yang bisa menjawab semua pertanyaan, hingga sistem keamanan canggih di bandara. Namun di balik semua manfaatnya ada sisi gelap yang mengintai. Beberapa pakar keamanan dunia mulai memberi peringatan keras. AI bisa menjadi alat bantu terorisme yang sangat efektif, bahkan lebih berbahaya dari senjata api atau bom itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah teknologi yang tidak punya emosi, juga tidak punya niat, bisa terlibat dalam aksi teror? Siapa yang memanfaatkannya? Dan seberapa besarkah ancamannya bagi kita semua? Stay di sini, karena kita akan membahasnya secara mendalam, jelas, dan tanpa sensor. Mulai dari fakta terbaru, contoh kasus nyata, hingga prediksi masa depan yang mungkin membuat bulu kuduk kalian merinding. Sebelum kita masuk ke bahaya yang mengintai, kita harus paham dulu apa itu AI. Singkatnya, AI adalah sistem komputer yang bisa belajar, memahami, dan membuat keputusan layaknya manusia, tapi jauh lebih cepat, dan bisa memproses data dalam jumlah yang luar biasa besar. Kalau manusia butuh bertahun-tahun untuk menjadi ahli, AI bisa mempelajari hal yang sama hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Nah, ada yang menarik nih, gengs. AI ini punya banyak bentuk loh. Pertama, Narrow AI, yang spesifik untuk tugas tertentu, misalnya chatbot, penerjemah bahasa, atau filter spam email. Kedua, Generative AI, seperti yang bisa membuat gambar, musik, atau bahkan deepfake video yang sangat meyakinkan. Ketiga, Autonomous AI, yang bisa mengambil keputusan sendiri, misalnya mobil tanpa sopir atau sistem drone. Masalahnya, kemampuan yang sama yang membuat AI sangat berguna juga bisa dipakai untuk tujuan yang jahat loh, gengs. Disinilah mulai seram. Bayangkan skenario ini. Pembuatan propaganda otomatis. Teroris tidak perlu lagi mempekerjakan tim media. AI bisa menulis teks, membuat video, bahkan menghasilkan suara yang terdengar seperti tokoh publik untuk menyebarkan ideologi ekstrim. Mereka bisa membuat ribuan konten dengan AI dalam waktu singkat dan membanjiri internet dengan propaganda yang sulit dibedakan dari berita asli. Deepfake dan penipuan identitas. AI mampu membuat video palsu yang realistis. Misalnya, video presiden suatu negara mengumumkan hal yang memicu kerusuhan. Efeknya, kepanikan massal bisa terjadi dalam hitungan menit. Otomatisasi perencanaan serangan. Dengan bantuan AI, mereka bisa memetakan rute terbaik, memilih target, dan menghitung kemungkinan lolos dari keamanan. Semuanya berdasarkan data publik yang diolah AI. Pembuatan senjata biologis atau kimia. Ini yang paling menakutkan. AI yang dilatih dengan data ilmiah bisa memberikan instruksi detail tentang cara membuat bahan berbahaya. Bahkan jika AI dibatasi, tetap ada celah bagi pihak yang pintar memanipulasi prompt atau sistemnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ini cuma teori? Sayangnya, tidak. Kasus deepfake politik 2019. Sebuah video deepfake politisi terkenal, sehingga memicu kerusuhan di sebuah negara di Afrika. Walaupun terbukti palsu, namun kerusuhan sudah terlanjur terjadi. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. No! No! Kasus drone otonom di konflik Timur Tengah. Laporan PBB menyebutkan ada penggunaan drone otonom yang diduga tidak memerlukan perintah langsung manusia untuk menyerang target. Bayangkan jika teknologi ini jatuh ke tangan kelompok teroris. Eksperimen OpenAI dan Anthropic.
Peneliti AI pernah menguji apakah model bahasa besar bisa dimanfaatkan untuk membuat instruksi senjata kimia. Hasilnya, walaupun ada proteksi, AI masih bisa tertipu untuk memberikan informasi berbahaya jika permintaannya disamarkan. Mengapa AI berbahaya untuk terorisme? Ada beberapa alasan utama kenapa AI sangat berpotensi disalahgunakan. Pertama, kecepatan dan skala. AI bisa bekerja 24 jam tanpa henti, menghasilkan konten atau rencana serangan dalam jumlah besar. Kedua, biayanya yang sangat rendah. Tidak seperti membeli senjata berat, AI bisa diakses lewat laptop dan HP. Sulit dideteksi. Konten AI yang canggih seringkali hampir mustahil dibedakan dari buatan manusia. Global dan anonim. Teroris tidak perlu berada di negara target. Mereka bisa mengoperasikan serangan dari belahan dunia lain. Untungnya, negara-negara besar dan lembaga internasional mulai mengambil langkah serius. Uni Eropa sudah merancang AI Act yang mengatur penggunaan AI, terutama yang berisiko tinggi. Amerika Serikat pun menuntut transparansi dalam pengembangan AI. AI from a Chinese company should be a Beberapa perusahaan besar sedang mengembangkan sistem pendeteksi deepfake untuk memverifikasi keaslian video dan audio. Kolaborasi intelijen. Badan keamanan di seluruh dunia mulai berbagi informasi tentang potensi ancaman AI lintas negara. Gengs, AI pada dasarnya adalah alat. Ia tidak punya niat baik ataupun buruk. Yang menentukan adalah manusia yang menggunakannya. Jika digunakan dengan benar, AI bisa membantu memecahkan masalah dunia, dari krisis iklim hingga pengobatan penyakit. Tapi jika jatuh ke tangan yang salah, ia bisa menjadi senjata pemusnah massal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kuncinya ada pada pengawasan, regulasi, dan kesadaran kita sebagai pengguna. Karena di era digital ini, perang bukan lagi sekadar soal senjata dan peluru, tapi juga soal data, algoritma, dan kecerdasan buatan. Sampai di sini sudah paham kan, gengs? Kalau kamu punya pendapat atau ide tentang bagaimana dunia harus mengatur AI, tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu, suara kalian bisa ikut menyelamatkan masa depan.